Oke Pak, di sini saya akan bertanya tentang kabar Bapak hari ini gimana Pak? Oh iya, alhamdulillah baik. Seperti yang terlihat, soalnya ya kita kan di masa pandemi ini harus selalu jaga ya, maskeran gitu ya, selalu ada hand sanitizer. Jadi kita harus jaga kesehatan dan uh, ya alhamdulillah sampai saat ini sehat. Masih sehat Pak ya, alhamdulillah. Ini Pak, sekarang kan eh, virus corona ini lagi semakin berkembang pesat di Balikpapan, apalagi kasusnya mencapai 100 per harinya, kasus positifnya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah Bapak percaya COVID itu ada atau sama seperti orang lainnya? Oh ya, jadi kalau dari ini menurut saya loh ya. Iya. Kalau menurut saya untuk saat ini tuh orang-orang tuh terbagi dua. Ada orang yang percaya COVID, ada orang yang satunya lagi tidak percaya sama COVID gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau dari saya, karena saya bukan pakarnya di bidang kesehatan, termasuk bagaimana cara melihat virus COVID-nya sendiri, saya juga belum pernah lihat. Dan banyak pakar-pakar ya, banyak yang saya lihat pakar-pakar di bidang kesehatan itu yang percaya. Jadi ya saya ikut dari pakar-pakar itu sambil juga berpikir bagaimana caranya supaya untuk mengantisipasi COVID ini. Jadi saya kalau bisa dibilang percaya ya percaya, kalau misalnya dibilang enggak juga ya banyak pakar-pakar yang lebih tahu dan lebih ahli di bidang COVID itu sendiri yang bilang itu ada, ya saya percaya gitu. Kalau misalnya nanti nggak mungkin kan saya pakar-pakar sudah pada bilang oh itu ada gitu, terus saya tiba-tiba bilang oh COVID itu nggak ada gitu, ya apa namanya kenapa saya bilang gitu, sedangkan kompetensi saya di bidang untuk melihat COVID itu sendiri aja kurang. Nah, gitu Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak apakah Balikpapan perlu diberlakukan PSBB lagi? selama ini ya untuk Iya, saat ini ya. Untuk saat ini karena meningkatnya kasus positif di Balikpapan. Ya ke ya sih, untuk PSBB ini sendiri sebenarnya ada baik sama buruknya sih kalau menurut saya. Ini kan menurut saya lagi ya. Jadi PSBB itu menurut saya bagus. Kadang-kadang warga Balikpapan tuh bandel ya. Iya benar. Disuruh jangan ngumpul, taunya ngumpul-ngumpul di kafe kah di mana gitu, sampai harus di apa namanya bubarin Satpol PP kayak gitu kan. Tapi di lain pihak banyak pedagang-pedagang itu kalau misalnya diberlakukan PSBB itu ya pendapatannya jadi berkurang gitu kan. Kalau banyak pendapatan yang berkurang, perekonomian di Balikpapan tuh bisa menurun gitu kan. Dan ya itu sangat nggak baik gitu. Nah, ya untuk diberlakukan PSBB lagi saya rasa sih untuk saat ini jangan, tapi cuma perlu ditingkatkan lagi aja apa namanya ya, Protokol kesehatan. ya protokol kesehatan dari masyarakat Balikpapan. Jangan sampai apa ya, kalau sudah dibilangin ya sudah ikut aja dulu kayak gitu. Jangan sampai nggak ngikutin terus makin lama makin bertambah gitu kan. Nanti mungkin ada yang orang yang lebih tahu lebih paham gitu kan, sampai dia bilang tuh kan saya bilang apa gitu. Disuruh nggak ngumpul malah ngumpul, jadinya tambah banyak kan kayak gitu. Terus sih dari saya. Ini Pak, kan lagi booming ini berita tentang vaksin. Oh ya, Vaksin Sinovac buatan Bio Farma. Itu kan sudah siap diedarkan. Nah, kira-kira Bapak percaya nggak kalau vaksin itu bisa menyembuhkan atau menekan angka positifnya? Kalau masalah percaya atau nggak percaya itu kan sebenarnya itu tadi kembali ke yang masalah COVID lagi. Saya bukan pakar di bidangnya sebenarnya. Saya juga kurang tahu apakah vaksin itu berfungsi atau tidak, atau malah justru berbahaya atau enggak gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini apapun yang diusahakan oleh pemerintah dan itu pesannya untuk melawan COVID itu sendiri, seharusnya itu ya untuk rakyatnya, maksudnya ya untuk COVID ini sendiri ada vaksin gitu kan. Mungkin ya kita berpikir positif aja.
ya vaksinnya ada, semoga ini berhasil dan semoga perekonomian khususnya di Balikpapan itu cepat pulih seperti itu dan cepat ada lapangan pekerjaan, soalnya dampak dari COVID ini sangat besar sekali ya. Benar. Nah makanya kalau misalnya kita berpikiran negatif terus vaksinnya itu nggak bekerja lah, vaksinnya itu berbahaya lah, ya nanti yang kena juga yang orang-orang bawah yang harus bergantung dari misalnya itu penjual kayak gitu, penjual gorengan dan lain-lain lah, pokoknya masyarakat bawah. Nah itu yang sangat berpengaruh kan. Benar, Pak. Jadi ya kalau saya sih saran saya berpikir positif aja dulu, semoga vaksinnya bekerja dan kita sampai di sini karena saya nggak terlalu ahli di dalam bidang hal vaksin dan sebagainya, ya bercoba berpikir positif aja kepada pemerintah, dia juga mikirin rakyatnya dan berusaha supaya COVID ini nggak terus menyebar. Benar. Seperti itu. Ini mau Pak, pertanyaan ini agak lucu sedikit. Kan ada masyarakat yang tidak mau divaksin karena nggak percaya, bilangnya Ya. vaksin ini haram lah. Menurut Bapak, apakah Bapak mau divaksin ini, Pak? Oh kalau saya gitu lah, mau divaksin atau tidak ya? Iya, vaksin atau tidak? Kalau untuk saat ini saya mau divaksin atau tidak, ini kan saya harus lihat dulu. Untuk saat ini dari kabar berita yang saya dapatkan ya, katanya sih lagi dalam proses MUI. Kalau misalnya MUI bilang oke, maksudnya itu dari orang-orang yang ahli di dalam bidang ini halal nggak, ini berbahaya nggak, sudah bilang ini halal dan ini nggak berbahaya gitu kan. Ya saya kenapa enggak gitu kan, seperti itu. Ngapain saya harus punya pemikiran sendiri kalau misalnya ini berbahaya, ini enggak, padahal sumber informasi saya masih belum jelas gitu. Tapi kalau misalnya para ahli di bidangnya sudah bilang ini enggak bahaya, ini aman, maksudnya ini halal kayak gitu, ya sudah. Berarti Bapak bersedia, misalnya sudah diteliti sampai akhir tamat ya? Sampai sudah dari MUI-nya sudah oke, ini halal gitu kan. Misalnya suatu saat misalnya nih ya, kalau MUI bilang halal gitu, nggak taunya usut ternyata nggak halal gitu kan. Ya itu bukan salahnya kita karena kita sudah percaya ini MUI sudah benar gitu kan. Kalau misalnya pun nanti ini berbahaya juga ya sudah, karena kita sudah berusaha gitu ya, kita sudah berusaha pakai masker dan lain sebagainya, dan pemerintah juga sudah berusaha ini ternyata ada vaksin yang sekiranya bakalan sembuh loh, kita coba ternyata itu nggak baik gitu atau gimana ya kita mau gimana kan, yang penting kita sudah berusaha, tinggal kita bagaimana berikhtiar lagi gitu kan. Benar, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Selama masa pandemi ini mungkin apa tindakan Bapak atau apa yang Bapak konsumsi agar menjaga tubuh tetap sehat, Pak? Biar menjaga tubuh tetap sehat. Iya. Oh ya, kalau itu yang pasti pertama itu adalah vitamin gitu ya. Biasanya saya minum vitamin nggak yang aneh-aneh, nggak minum yang dingin-dingin karena cuacanya ini lagi musim hujan ya. Benar, Pak. Jadi kalau sakit sedikit itu rasanya agak gimana gitu. Jadi pastikan minum vitamin C, perbanyak. Saya minumnya paling jus kayak gitu, nggak yang aneh-aneh, nggak soda atau yang terlalu banyak gulanya. Terus jangan sampai hujan-hujanan itu. Terus juga kalau misalnya ada kerjaan yang berat gitu kan, ya jangan diporsir, ya beli bawa enteng aja, nggak usah terlalu pikirin berat, ya yang dikit-dikit yang penting selesai. Seperti itu sih. Biasanya juga orang-orang percaya kalau misalnya jemur di sinar matahari pagi-pagi olahraga gitu kan. Benar. Itu juga, tapi saya jarang sih kalau itu. Cuma cuma intinya berpikiran positif aja. Kalau misalnya ini terus juga jaga pola makan, soalnya nanti bahaya kalau misalnya sakit dikit itu sudah kesannya ini bisa negatif, bisa ini nanti COVID dan sebagainya, padahal cuma flu biasa kayak gitu kan. Benar. Jadi ya perbanyak vitamin C, sama jangan minum sama makan yang aneh-aneh.
Pak, pertanyaan Oh, tambahan ini. Ya. mungkin harapan Bapak misalnya nih COVID-nya sudah selesai. Nah, tindakan pemerintah yang Bapak harapkan itu apa, Pak? Kalau misalnya waktunya sudah Selesai. selesai ya? Ya, sudah selesai. Tindakannya, kalau saya sih, saya masih belum berpikir sejauh itu ya. Ya. Tapi ya bagaimana cara memulihkan perekonomian khususnya di Balikpapan gitu ya. Ya luasnya di Indonesia gitu. Tapi yang paling pentingnya sih itu perekonomian, karena yang paling saya lihat untuk saat ini itu ya dari apa ya, kayak penjual-penjual itu kadang-kadang mereka sepi, banyak juga yang bangkrut, atau banyak juga teman-teman kampus di sini yang harus kehilangan pekerjaannya mereka gara-gara COVID ini. Itu sih bagaimana cara memperbaiki perekonomian di Indonesia khususnya Balikpapan. Seperti itu. Gitu, Pak ya. Mm-mm. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih, Pak. Mohon Ya. maaf bila ada salah kata. Ah. Oke. Coba. Ya, ada